Sebagai seorang guru SD kelas 2, saya selalu mengamati kegiatan belajar dan bermain murid saya di sekolah. Mengapa? Karena dengan mengamati murid, saya bisa tahu hal apa yang menarik bagi mereka. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, dan apa saja kekuatan mereka. Dan bagaimana mereka menyikapinya. Melihat anak-anak bereksplorasi ternyata sangat menarik loh. Kegiatan membandingkan panjang dengan satuan yang tidak baku. Sebelumnya, murid di kelas ini sudah mengetahui bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris dan meteran baju. Sekarang, saya instruksikan mereka untuk mengukur benda favorit mereka yang ada di sekolah dengan menggunakan benda apapun yang menurut mereka bisa digunakan untuk mengukur. Ada anak yang tertarik mengukur bola basket dengan menggunakan penghapus. Ada yang mengukur panjang bunga menggunakan kapur. Bahkan ada yang ingin mengukur temannya sendiri menggunakan kursi di kelas. Kenapa kamu memilih temanmu sebagai hal favorit di sekolah ini? Karena setiap hari saya bermain dengan dia, Pak. Oke, lalu bagaimana caranya mengukur temanmu menggunakan kursi? Begini, Pak. Menurutmu bisa nggak? Nggak, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena bentuk kursi nggak rata, terus kalau mau ditumpuk susah, Pak. Jadi harus apa? Cari alat ukur yang lebih sesuai dan mungkin lebih kecil juga, Pak. Oke, silakan dicoba. Dari kegiatan itu saja, kita bisa melihat ragam minat anak-anak di kelas. Ada yang menyukai basket, ada yang tertarik dengan bunga. Tidak hanya itu, kita bisa mengamati bahwa ada anak yang cepat memahami cara mengukur, ada pula yang butuh waktu lebih lama dan contoh yang lebih konkret. Dan itu hanya segelintir dari banyaknya minat dan kekuatan murid lainnya. Lalu, coba kita amati ini. Ada anak yang sangat suka bermain peran menjadi petualang, ada yang suka bernyanyi bersama teman-temannya, dan ada yang sibuk mengamati serangga di tanah. Kalian sedang apa? Ini, Pak, ada ulat. Apa yang terjadi dengan ulatnya? Tadi dia dari atas daun, terus lama-lama turun ke bawah. Sekarang dia jalan di tanah. Terus kalau dia jalan, dia kepalanya ke kanan dan ke kiri, Pak. Wah, detail sekali pengamatan kalian. Dari jam istirahat ini, apa yang bisa diamati? Walaupun bukan termasuk dalam kegiatan pembelajaran, ternyata kita justru bisa melihat banyak minat anak tereksplorasi ya. Setelah mengamati, tentu saya harus mencatatnya karena ingatan ini tidak sempurna. Dan hari ini saya hanya dapat mengamati 8 murid di kelas saya. Sisanya dapat saya amati kembali pada hari esok dan hari-hari setelahnya. Dari pertemuan hari ini saja, kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa anak tertarik dengan kegiatan yang melibatkan imajinasi dan kreativitas. 3 anak tertarik dengan kegiatan seni tarik suara. Dan 2 lainnya tertarik dengan kegiatan yang berkaitan dengan observasi dan alam. Tentunya, hasil pengamatan hari ini harus kita analisis bersama dengan hasil pengamatan pada pertemuan sebelum dan setelah ini. Pemetaan ini dilakukan sebagai dasar perencanaan layanan peminatan untuk peserta didik. Anak-anak yang berada pada fase pertumbuhan, yaitu usia 4-13 tahun, memerlukan paparan yang luas dari berbagai bidang. Maka dari itu, sebisa mungkin saya tidak membatasi minat anak pada kegiatan berdiferensiasi. Apalagi saat jam istirahat, waktunya anak-anak untuk bermain bebas.
Jika anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih minatnya sebagai kendaraan untuk mereka belajar, pasti mereka akan lebih termotivasi, bersemangat, optimis, dan berprestasi pada mata pelajaran yang menjadi minat dan keunggulan mereka. Nah, sekarang selain melakukan pengamatan dan menggunakan lembar observasi, apa ada cara lain untuk memetakan kebutuhan peserta didik?